Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali jejak sejarah yang kerap terlupakan. Dalam episod kali ini, kita akan mengupas sebuah kisah tentang keberanian, kesetiaan dan pengkhianatan yang membentuk salah satu babak kelam dalam sejarah Nusantara, jejak prajurit Sureng Jipang. Kesetiaan di tengah pengkhianatan akan membawa kita menelusuri perjuangan pasukan setia Arya Penangsang yang bertahan hingga titik darah penghabisan. Bagaimana kisah mereka berakhir? Mari kita simak bersama. Jipang, sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Demak, pernah menjadi pusat kekuatan yang disegani. Kejayaannya semakin bersinar ketika dipimpin oleh Arya Penangsang, seorang pemimpin yang dikenal keras, tegas, dan pantang mundur. Di bawah komandonya, Jipang menjadi ancaman bagi Pajang, terutama setelah wafatnya Sultan Trenggana, yang meninggalkan perebutan kekuasaan di antara para pewarisnya. Arya Penangsang bukan sekadar seorang adipati. Ia adalah cucu Raden Patah dan pewaris sah takhta Demak menurut garis keturunan. Namun kekuasaan jatuh ke tangan Hadiwijaya, yang kemudian membangun Pajang sebagai pusat pemerintahan baru. Hal ini membuat Arya Penangsang merasa dikhianati. Ia tidak tinggal diam. Dengan tekad membara, ia membangun kekuatan di Jipang dan menghimpun pasukan terbaik yang kelak dikenal sebagai Sureng Jipang. Pasukan Sureng Jipang bukanlah prajurit biasa. Mereka adalah pilihan terbaik dari berbagai daerah. Orang-orang yang setia dan memiliki keterampilan bertempur luar biasa. Kesetiaan mereka tidak dibangun hanya atas dasar perintah, tetapi juga atas keyakinan bahwa mereka berjuang untuk hak yang sah. Arya Penangsang membentuk pasukannya dengan disiplin tinggi, menanamkan keberanian serta mengajarkan filosofi perang yang tanpa rasa takut. Kehebatan pasukan Sureng Jipang terbukti dalam berbagai pertempuran kecil yang mereka menangkan di sepanjang perbatasan Demak dan Pajang. Mereka dikenal sebagai prajurit yang bertarung dengan hati, pantang mundur, dan tidak tergoda oleh iming-iming kekuasaan. Para prajurit ini menganggap perjuangan mereka sebagai bagian dari kehormatan, dan bagi mereka, Jipang bukan sekadar sebuah kadipaten, melainkan sebuah tanah yang harus dipertahankan dengan nyawa mereka sendiri. Namun kekuatan besar selalu mengundang perlawanan yang sama besarnya. Pajang yang dipimpin oleh Hadiwijaya menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh Jipang dan mulai menyusun strategi untuk menundukkannya. Meskipun demikian, pasukan Sureng Jipang tetap bertahan dan menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka adalah bayang-bayang yang selalu mengintai, prajurit yang tidak mudah dikalahkan begitu saja. Loyalitas mereka kepada Arya Penangsang tidak tergoyahkan, meskipun mereka tahu bahwa lawan yang mereka hadapi jauh lebih besar dan memiliki jaringan kekuasaan yang lebih luas. Kesetiaan inilah yang kelak akan diuji dalam pertempuran besar, di mana Jipang harus menghadapi bukan hanya kekuatan Pajang, tetapi juga pengkhianatan dari dalam. Jipang telah bangkit, pasukan Sureng Jipang telah bersiap. Namun, masa depan mereka masih penuh dengan tanda tanya. Apakah mereka akan mampu mempertahankan kejayaan mereka, ataukah takdir akan membawa mereka ke dalam kehancuran? Jawabannya akan ditentukan oleh darah dan keberanian mereka di medan perang. Kesetiaan adalah nyawa bagi pasukan Sureng Jipang. Mereka bukan sekadar prajurit yang bertempur demi harta atau pangkat, melainkan pejuang yang menganggap sumpah setia sebagai harga diri. Sejak pertama kali direkrut oleh Arya Penangsang, mereka telah bersumpah untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Tidak ada jalan mundur. Tidak ada pengkhianatan, hanya ada kesetiaan yang mereka pegang teguh meskipun maut mengintai di setiap langkah. Arya Penangsang bukan pemimpin yang mudah ditaklukkan oleh ancaman atau iming-iming kekuasaan. Sikapnya yang tegas dan tidak kenal kompromi membuat banyak pihak gentar, termasuk mereka yang menghendaki kejatuhannya. Namun, bagi pasukan Sureng Jipang, Arya Penangsang adalah simbol keberanian dan keteguhan. Ia tidak hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang guru yang mengajarkan arti kehormatan di medan perang. Setiap prajurit Sureng Jipang dididik dengan keras,
Mereka harus mampu bertempur dalam berbagai kondisi, memahami strategi perang, serta menguasai berbagai senjata. Namun lebih dari itu, mereka diajarkan untuk memiliki jiwa ksatria, tidak gentar menghadapi musuh dan pantang menyerah meski harapan semakin menipis. Seorang prajurit Sureng Jipang harus rela berkorban demi pemimpinnya, demi Jipang, dan demi sumpah yang telah mereka ucapkan. Sumpah itu bukan sekadar rangkaian kata-kata kosong. Ia diikrarkan dengan penuh kesadaran, di bawah langit terbuka dan disaksikan oleh saudara-saudara seperjuangan. Dalam ikrar mereka, prajurit Sureng Jipang berjanji untuk tidak akan mengkhianati pemimpinnya, tidak akan lari dari pertempuran, dan tidak akan tunduk pada musuh meskipun harus menghadapi kematian. Setiap sumpah diucapkan dengan darah, sebagai tanda bahwa mereka lebih memilih mati terhormat daripada hidup dalam kehinaan. Bukti dari kesetiaan mereka terlihat dalam berbagai pertempuran yang mereka jalani. Ketika kekuatan Pajang semakin mengancam, pasukan Sureng Jipang tetap teguh. Mereka tidak gentar meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan lawan. Tidak ada yang berniat untuk meninggalkan barisan. Tidak ada yang mencoba melarikan diri dari takdir yang mungkin telah digariskan untuk mereka. Namun kesetiaan semacam ini juga menghadapi ujian. Tidak semua orang mampu bertahan dalam tekanan perang dan ancaman kekalahan. Ada yang mulai ragu, ada yang diam-diam mempertimbangkan pilihan lain. Meskipun demikian, sebagian besar prajurit tetap berpegang teguh pada sumpah mereka. Bagi mereka, mati dalam pertempuran bersama Arya Penangsang lebih mulia daripada hidup dengan membawa aib sebagai pengkhianat. Kisah kesetiaan pasukan Sureng Jipang menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Mereka bukan sekadar prajurit biasa, tetapi simbol dari perjuangan yang tidak tergoyahkan. Dalam sejarah, mungkin mereka kalah dalam pertempuran, tetapi mereka tidak pernah kalah dalam hal kehormatan. Kesetiaan mereka tetap dikenang, meskipun nama mereka perlahan terkubur dalam bayang-bayang sejarah. Konflik antara Jipang dan Pajang semakin memanas. Sultan Hadiwijaya, penguasa Pajang, menyadari bahwa Arya Penangsang bukan musuh yang mudah ditaklukkan. Keberanian dan kekuatan pasukan Sureng Jipang membuat Pajang harus berpikir keras untuk meredam perlawanan ini. Namun perang bukan hanya soal senjata dan jumlah pasukan. Dalam diam, benih-benih pengkhianatan mulai tumbuh di dalam Jipang. Tidak, semua orang di sekitar Arya Penangsang memiliki keteguhan hati yang sama dengan prajurit Sureng Jipang. Beberapa orang mulai merasakan ketakutan yang merayap pelan. Pajang memiliki jaringan yang luas, pengaruh yang kuat, dan sumber daya yang melimpah. Sultan Hadiwijaya tidak hanya mengandalkan kekuatan militernya, tetapi juga kecerdikan dalam memainkan politik. Ia tahu bahwa meruntuhkan Jipang tidak harus dengan perang besar-besaran. Cara yang lebih halus adalah merusaknya dari dalam. Awalnya, pengkhianatan itu tidak tampak jelas. Hanya bisikan-bisikan samar di antara beberapa bangsawan yang mulai merasa ragu. Ada yang tergoda oleh janji kekuasaan, ada yang takut kehilangan segalanya jika Jipang jatuh. Sebagian lainnya merasa bahwa melawan Pajang adalah sia-sia belaka. Mereka mulai mencari celah untuk menyelamatkan diri masing-masing, tanpa memikirkan sumpah setia yang pernah diikrarkan. Di antara mereka, ada yang secara diam-diam menjalin komunikasi dengan pihak Pajang. Mereka membocorkan pergerakan pasukan Jipang, strategi yang direncanakan, bahkan kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Semua dilakukan secara tersembunyi, tanpa sepengetahuan Arya Penangsang dan pasukan setianya. Sedikit demi sedikit, Jipang mulai terkikis dari dalam. Tanda-tanda pengkhianatan mulai terasa ketika beberapa serangan yang dilancarkan pasukan Sureng Jipang gagal secara mencurigakan. Strategi yang seharusnya memberi mereka kemenangan justru menjadi bumerang. Musuh seakan-akan telah mengetahui setiap langkah mereka. Arya Penangsang, yang selama ini percaya penuh kepada orang-orang di sekitarnya, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kesetiaan pasukan Sureng Jipang masih teguh, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan para bangsawan dan pejabat yang mulai goyah. Pajang terus memainkan tekanan, menawarkan janji-janji manis kepada siapa saja yang bersedia berpihak pada mereka.
tidak sedikit yang tergoda, meskipun mereka tahu bahwa pengkhianatan ini bisa berakhir dengan kehancuran Jipang. Namun Arya Penangsang bukan orang yang mudah diperdaya. Ia mulai waspada, mencari tahu siapa saja yang mungkin telah berkhianat. Bagi dirinya, pengkhianatan lebih berbahaya daripada musuh yang nyata di medan perang. Perang bisa dimenangkan dengan strategi dan keberanian. Tetapi jika pengkhianatan dibiarkan tumbuh, kehancuran akan datang dari dalam tanpa bisa dicegah. Di tengah situasi yang semakin memanas, pilihan-pilihan sulit harus diambil. Jipang masih berdiri tegak, tetapi bayang-bayang pengkhianatan mulai merayap di antara mereka. Perang sejati belum dimulai, tetapi musuh terbesar mereka mungkin bukanlah Pajang, melainkan orang-orang yang diam-diam menusuk dari belakang. Langit Jipang memerah oleh nyala api pertempuran. Suara dentingan senjata bersahut-sahutan dengan pekik, perang yang menggema di medan laga. Pasukan Sureng Jipang, dengan keberanian yang telah mereka sumpahkan, maju ke garis depan tanpa gentar. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah perang penentuan. Perang yang akan menentukan apakah Jipang tetap berdiri atau runtuh di bawah kekuasaan Pajang. Arya Penangsang memimpin langsung pasukannya, menunggang kuda dengan gagah, tombaknya siap menembus siapa saja yang menghalangi jalannya. Ia tidak peduli bahwa pasukannya telah digerogoti pengkhianatan. Baginya mereka yang masih berdiri bersamanya adalah saudara sehidup semati. Tidak ada rasa takut, tidak ada ragu. Yang ada hanyalah tekad untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Di pihak Pajang, Sultan Hadiwijaya telah mengerahkan pasukan dalam jumlah besar. Ia tidak ingin mengambil risiko. Kemenangan harus mutlak. Ia paham bahwa Arya Penangsang adalah lawan yang tangguh, seorang kesatria yang tidak bisa diremehkan. Maka strategi telah disusun dengan matang. Tidak hanya kekuatan senjata yang mereka andalkan, tetapi juga siasat yang perlahan-lahan telah melemahkan pertahanan Jipang. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Sureng Jipang bertarung seperti singa yang terpojok. Mereka melawan dengan segenap tenaga meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Pajang. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang menyerah. Darah mengalir di tanah Jipang, tetapi mereka tidak peduli. Sumpah setia mereka masih tertanam kuat dalam hati. Namun, perlahan tetapi pasti, pengkhianatan mulai menunjukkan dampaknya. Beberapa lumbung persediaan terbakar sebelum pertempuran dimulai. Rute logistik terputus tanpa alasan yang jelas. Bahkan dalam medan perang, ada pasukan yang seharusnya berada di garis depan, tetapi tiba-tiba menghilang. Arya Penangsang mulai sadar bahwa perang ini tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga dalam bayangan para pengkhianat yang telah menjual Jipang kepada Pajang. Meski begitu, ia tidak menyerah. Dengan tombaknya, ia mengamuk di tengah medan perang, menjatuhkan musuh satu persatu. Pasukan Sureng Jipang terus melawan, berusaha mempertahankan kehormatan mereka meskipun kemenangan semakin jauh dari genggaman. Di satu sisi, pasukan Pajang mulai mengapit dari segala arah. Kuda-kuda mereka berderap, mengepung pasukan Sureng Jipang yang tersisa. Meski jumlah mereka lebih unggul, mereka tetap berhati-hati. Mereka tahu betapa berbahayanya Arya Penangsang dan pasukan setianya. Namun, perlahan tetapi pasti, pasukan Sureng Jipang mulai terkikis. Kelelahan, luka, dan kehilangan membuat mereka semakin terdesak. Mereka menyadari bahwa perang ini sudah hampir mencapai akhir. Tetapi bagi mereka, bukan kemenangan yang terpenting, melainkan bagaimana mereka mati. Dan mereka memilih mati sebagai kesatria, bukan sebagai pengecut yang menyerah pada musuh. Saat matahari mulai tenggelam, medan perang dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang terkapar. Jipang mungkin akan jatuh, tetapi semangat para prajurit Sureng Jipang tidak akan padam. Kesetiaan mereka tetap abadi, meskipun tubuh mereka telah menyatu dengan tanah yang mereka bela. Arya Penangsang berdiri di atas tanah yang telah berwarna merah oleh darah para prajuritnya. Tubuhnya dipenuhi luka, namun matanya masih memancarkan semangat seorang pejuang. Ia tahu bahwa pertempuran ini semakin mendekati akhir, tetapi ia tidak akan mundur. Baginya,
Mati dalam kehormatan jauh lebih berharga daripada hidup dalam pengkhianatan. Di kejauhan, pasukan Pajang semakin mendekat, mengepungnya dari segala arah. Sultan Hadiwijaya telah mengirimkan utusan untuk memberikan kesempatan terakhir bagi Arya Penangsang untuk menyerah. Namun, jawaban yang ia berikan hanyalah deru napas, penuh amarah dan genggaman erat pada tombaknya. Ia tidak akan menyerah. Pertempuran 1 lawan 1 pun terjadi. Danang Sutawijaya, anak angkat Sultan Hadiwijaya, maju ke medan laga untuk menghadapi Arya Penangsang. Ia tahu bahwa selama Arya Penangsang masih berdiri, pasukan Jipang akan terus melawan. Duel keduanya berlangsung sengit, tombak dan pedang beradu dalam kilatan cahaya senja. Namun di saat genting, takdir berkata lain. Kuda Arya Penangsang tiba-tiba melonjak, membuat dirinya kehilangan keseimbangan. Ada yang tidak beres. Ia merasakan sesuatu yang tajam menembus tubuhnya. Dan saat ia melihat ke bawah, darah telah membasahi perutnya. Senjata lawan telah mengenai bagian vital. Tetapi ia masih berdiri, menolak untuk roboh begitu saja. Dengan sisa tenaganya, Arya Penangsang berusaha melawan. Namun tubuhnya melemah, penglihatannya mulai kabur. Ia mencoba menahan luka itu dengan tangan kosong, tetapi darah terus mengalir. Pasukan Sureng Jipang yang melihat pemimpinnya terluka semakin mengamuk, namun jumlah mereka sudah tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Akhirnya, Arya Penangsang jatuh bersimpuh. Napasnya tersengal, namun wajahnya tetap tidak menunjukkan ketakutan. Ia tersenyum tipis bukan karena kekalahan, tetapi karena ia tahu bahwa namanya tidak akan begitu saja hilang dari sejarah. Dengan suara parau, ia berbisik kepada prajuritnya yang tersisa, bertahanlah dalam kehormatan. Saat tubuhnya akhirnya tumbang, langit terasa semakin gelap. Pasukan Pajang bersorak. Tetapi bagi pasukan Sureng Jipang, itu bukan sekadar kematian pemimpin mereka. Itu adalah kehilangan sebuah nyawa yang telah menghidupi semangat mereka. Mereka tahu, sejak saat itu, Jipang tidak lagi memiliki pemimpin yang sama. Setelah gugurnya Arya Penangsang, pasukan Sureng Jipang dihadapkan pada dua pilihan, tunduk kepada Pajang dan melupakan sumpah setia mereka, atau bertahan dalam bayangan sejarah, terus menjaga warisan pemimpin mereka. Tidak semua dari mereka memilih untuk menyerah. Beberapa melarikan diri ke daerah-daerah terpencil, menghilang dalam kegelapan, tetapi tetap menjaga semangat yang telah diajarkan oleh Arya Penangsang. Jipang boleh saja jatuh, tetapi kisahnya tidak berakhir. Kesetiaan prajurit Sureng Jipang tetap hidup dalam ingatan mereka yang masih bertahan. Sejarah mungkin tidak selalu mencatat mereka dengan tinta emas, tetapi di hati para pejuang yang setia, nama Arya Penangsang akan selalu bergema sebagai pemimpin yang memilih gugur dalam kehormatan daripada hidup dalam pengkhianatan. Setelah gugurnya Arya Penangsang, Jipang benar-benar jatuh. Benteng-bentengnya runtuh, tanahnya dikuasai Pajang, dan para prajurit yang tersisa terpaksa memilih jalan mereka sendiri. Tidak ada lagi pemimpin yang menyatukan mereka, tetapi bukan berarti semangat mereka padam. Sebagian besar prajurit Sureng Jipang memilih untuk menghilang. Mereka tidak tunduk kepada Pajang, tetapi juga tidak bisa terang-terangan menantang kekuatan Sultan Hadiwijaya. Beberapa melarikan diri ke hutan-hutan, hidup sebagai bayangan tanpa jejak. Mereka yang masih muda memilih menjadi pengembara, menyusup ke berbagai daerah, mencari tempat yang bisa menerima mereka tanpa takut dikejar sebagai pemberontak. Namun ada pula yang memilih jalan yang lebih berani. Mereka tetap melawan, meskipun dalam kegelapan. Dengan jumlah yang semakin sedikit, mereka tidak bisa bertempur secara terbuka. Mereka bergerak dalam senyap, menyerang konvoi pasukan Pajang di malam hari, menebar ketakutan di desa-desa yang telah berkhianat kepada Jipang. Bagi mereka, perang belum selesai. Di antara mereka ada seorang prajurit bernama Raksa Wulung, yang dulu menjadi salah satu pengawal setia Arya Penangsang. Ia memilih untuk tidak meninggalkan Jipang. Bersama beberapa rekannya, ia menyamar sebagai penduduk biasa, tetapi di balik kehidupan sehari-hari mereka, ada rencana-rencana yang disusun.
Mereka mencari sekutu, menggalang kekuatan, dan menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Sementara itu, Pajang terus memburu mereka. Sultan Hadiwijaya tidak ingin ada sisa-sisa kekuatan Jipang yang bisa mengganggu stabilitas kekuasaannya. Para prajurit yang tertangkap diberi dua pilihan, tunduk dan mengabdi pada Pajang atau mati sebagai pengkhianat. Tidak sedikit yang akhirnya menyerah, tetapi ada pula yang lebih memilih untuk menghilang dalam kegelapan. Para prajurit Sureng Jipang yang tersisa hidup dengan penuh kewaspadaan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke kehidupan normal. Nama mereka sudah dicap sebagai pemberontak. Dan kemanapun mereka pergi, bayang-bayang kejatuhan Jipang selalu mengikuti. Namun dalam kesunyian malam dan di balik hutan yang lebat, masih terdengar bisikan tentang Arya Penangsang dan sumpah yang pernah mereka ucapkan. Mereka mungkin telah kehilangan tanah mereka, tetapi mereka tidak pernah kehilangan kehormatan mereka. Bertahan dalam gelap bukanlah tanda kekalahan, tetapi cara untuk menjaga semangat yang masih tersisa. Meskipun tidak lagi membawa panji Jipang, meskipun tidak lagi berada di medan perang yang sesungguhnya, mereka tetaplah prajurit Sureng Jipang, prajurit yang setia bahkan setelah segalanya runtuh. Para prajurit Sureng Jipang yang tersisa tidak bisa menerima kekalahan begitu saja. Bagi mereka, kejatuhan Arya Penangsang bukan sekadar akhir dari Jipang, tetapi juga sebuah penghinaan yang harus dibalas. Mereka bersembunyi, menyusun rencana, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang Pajang. Namun, mereka tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Dalam beberapa tahun setelah kejatuhan Jipang, kelompok-kelompok kecil prajurit melakukan perlawanan secara gerilya. Mereka menyerang pos-pos penjagaan, menyusup ke kota-kota, dan bahkan mencoba membunuh pejabat yang bersekutu dengan Pajang. Tetapi, setiap serangan mereka selalu berakhir dengan pembalasan yang lebih besar. Pasukan Pajang yang lebih kuat dengan mudah menghancurkan setiap upaya perlawanan. Salah satu pemimpin perlawanan adalah Raksa Wulung, mantan pengawal Arya Penangsang. Ia memimpin sekelompok kecil prajurit yang masih setia. Tetapi, setiap kali mereka mencoba menyerang, mereka kehilangan lebih banyak orang. Lambat laun, jumlah mereka semakin berkurang, bukan hanya karena pertempuran, tetapi juga karena usia dan kelelahan. Sejarah pun mulai melupakan mereka. Nama Arya Penangsang tetap dikenang, tetapi para prajuritnya hanya menjadi bayang-bayang tanpa cerita. Mereka yang tersisa akhirnya harus memilih, terus bertarung sampai mati, atau menerima bahwa balas dendam ini tidak akan pernah tuntas. Beberapa tetap berjuang dalam diam, sementara yang lain menghilang ke dalam kehidupan biasa, membawa luka dan dendam yang tidak pernah terbalaskan. Meskipun Jipang telah lama jatuh, kisah para prajuritnya tidak benar-benar hilang. Mereka mungkin tidak tercatat dalam kitab-kitab besar sejarah, tetapi jejak mereka tetap bertahan dalam ingatan orang-orang yang masih menghormati perjuangan mereka. Kesetiaan yang mereka tunjukkan kepada Arya Penangsang menjadi simbol kehormatan yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah pengkhianatan dan kekalahan. Di beberapa tempat, bisikan tentang Sureng Jipang masih terdengar. Para keturunan mereka, meskipun tidak lagi mengangkat senjata, tetap membawa semangat leluhur mereka. Mereka mewarisi kisah keberanian dan pengorbanan yang diceritakan secara turun-temurun, menjaga agar nama Arya Penangsang dan pasukannya tidak benar-benar sirna dari dunia. Sikap, pantang menyerah dan kesetiaan tanpa batas yang mereka tunjukkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam bayang-bayang sejarah, mereka tidak dianggap sebagai pemberontak, tetapi sebagai prajurit yang memilih untuk mempertahankan kehormatan hingga akhir. Waktu terus berlalu, kerajaan berganti, dan dunia berubah. Namun, nilai yang mereka tinggalkan tetap hidup. Sureng Jipang tidak hanya tentang perlawanan yang gagal, tetapi juga tentang harga diri yang dijaga sampai napas terakhir. Bagi mereka yang memahami, kisah ini bukan sekadar sejarah, melainkan warisan yang membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak akan pernah bisa dikalahkan, bahkan ketika segala sesuatu runtuh. Demikianlah kisah jejak prajurit Sureng Jipang, kesetiaan,
di tengah pengkhianatan, sebuah pelajaran tentang keberanian yang tak goyah meski dikhianati oleh zaman. Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi juga cermin bagi kita hari ini. Apakah kita masih bisa menemukan kesetiaan seperti mereka dalam kehidupan sekarang? Terima kasih sudah menyimak Kitab Mawas Diri. Jika Anda menyukai pembahasan sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di episod berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.